Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pemisahan kromatografi lapis tipis pada daun kemuning. Di sini saya menggunakan Journal of Pharmacy and Science dengan judul Jurnal Identifikasi Senyawa Tanin pada Daun Kemuning dengan berbagai jenis pelarut pengekstraksi. Di sini dapat kita lihat ada identifikasi senyawa tanin dengan screening fitokimia pada tabel 2 dan gambar 4.1 foto plat hasil KLT ekstrak daun kemuning dengan menggunakan LUNN heksan banding etil asetat 6:4 dengan sinar UV 254 nanometer yang A dan 366 nanometer yang B. Jadi, pada jurnal ini dijelaskan bahwa pada pemisahan senyawa tanin dengan KLT itu digunakan plat silika gel dengan 254 dengan ukuran plat 4 kali 10 cm. Ekstrak tanin ini ditotolkan pada lempeng pada jarak 1 cm dari tepi bawah plat dengan pipa kapiler, kemudian dikeringkan dan dielusikan pada berbagai perbandingan fase gerak, yaitu etil asetat banding kloroform banding asam asetat dengan perbandingan 15:5:2, N-butanol banding asam asetat banding air dengan perbandingan 4:1:5, dan N-heksan etil asetat dengan perbandingan 6:4. Noda yang terbentuk itu diperiksa dengan lampu UV-VS pada panjang yang gelombang 254 nanometer ini dan 366 nanometer pada plat yang B ini. Data dari hasil penelitian ini diperoleh ekstrak dengan pelarut metanol dan etanol 96% positif mengandung tanin, sedangkan pada pelarut etil asetat terbentuk pemisahan dua fase yang heterogen sehingga hasilnya adalah negatif. Terjadinya pemisahan dua fase ini dikarenakan kelarutan dari etil asetat ini eh, dapat melarutkan air hingga kelarutan 3% dan larut dalam air hingga kelarutan 8% pada suhu kamar. Kelarutannya itu akan meningkat pada suhu yang lebih tinggi. Namun demikian, senyawa ini tidak stabil dalam air yang mengandung basa atau asam. Hasil dari pemisahan senyawa tanin dengan KLT menunjukkan pada eluen campuran N-heksan banding etil asetat 6:4 itu menghasilkan pemisahan yang terbaik, di mana ada pada tabel 3 ini data penampakan noda hasil KLT dalam beberapa eluen, di mana dijelaskan di sini bahwa pada N-heksan etil asetat itu menghasilkan 8 noda pada pelarut metanol dan etanol 96% dan 7 noda pada pelarut etil asetat. Eluen N-heksan banding etil asetat merupakan larutan yang bersifat semipolar, sehingga senyawa nonpolar juga ikut terpisah. Sedangkan untuk eluen campuran N-butanol banding asam asetat banding air dengan perbandingan 4:1:5 ini tidak bisa memisahkan senyawa tanin, dikarenakan ada kemungkinan eluen yang digunakan itu terlalu polar. Eluen yang terlalu polar itu akan mengelusi semua senyawa dalam sampel, yang artinya faktor yang penghambat elusi itu tidak cukup kuat. Lalu dengan noda nilai RF pada tabel 4 ini, hasil nilai RF analisis KLT dengan eluen N-heksan banding etil asetat 6:4 didapatkan bahwa noda dengan nilai RF 0,62 itu diduga senyawa tanin dengan warna noda saat disinari dengan lampu UV 254 berwarna lembayung dan lampu UV 366 nanometer berwarna hijau kuning. Hal ini didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Senyawa tanin ini terletak pada nilai RF 0,65 dengan noda berwarna hijau kuning dan Harbon pada penelitian tahun 1987 bahwa tanin dapat dideteksi dengan sinar UV pendek berupa noda berwarna lembayung.